Selamat malam, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan melalui kelas pemuridan pada malam hari ini. Sudah sekian lama mungkin kita tidak mengikuti kelas pemuridan secara tatap muka, dan saya berharap melalui video ini kita bisa bersama-sama kembali disegarkan oleh firman Tuhan, sehingga kita dapat bertumbuh bersama-sama di dalam kasih dan kemurahan-Nya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita akan belajar satu tema yang saya rasa sangat penting pada waktu-waktu ini, yaitu sudah siapkah keluarga Anda? Sekali lagi, sudah siapkah keluarga Anda? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pandemi COVID-19 telah banyak menimbulkan kesulitan bagi umat manusia, yaitu manusia kehilangan anggota keluarganya, juga kehilangan pekerjaan mungkin, adanya kesulitan ekonomi, kemudian kesulitan-kesulitan lain seperti kesulitan di dalam interaksi sosial dan lain-lain. Nah, saudara-saudara, keadaan ini tentu membuat banyak orang, baik secara pribadi maupun keluarga, merasa takut akan masa depan. Ketakutan ini terjadi karena manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi di hari esok. Apa yang akan terjadi lusa, minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan. Karena itu kesiapan setiap keluarga dalam segala aspek sangat diperlukan. Itu sebabnya saudara-saudara, kenapa kita harus merenungkan tema khusus malam hari ini, yaitu sudah siapkah keluarga Anda? Nah, saudara-saudara, setiap keluarga pasti akan menghadapi berbagai peluang, menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan yang bentuk dan waktunya belum tentu bisa dipastikan kapan. Tantangan yang dihadapi tentu tidak selalu sama. Namun saudara-saudara, bila tantangan itu datang, bisa mengguncangkan kehidupan keluarga. Lalu saudara-saudara, bagaimana setiap keluarga Kristen mempersiapkan diri? Ya, bagaimana setiap keluarga Kristen mempersiapkan diri? Mari kita baca Keluaran pasal 12 ayat 1-12, begini bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu.
buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam peristiwa pandemi COVID-19 ini tentu cukup menyita perhatian dunia, ya. Setiap kita, khususnya keluarga Kristen, harus bersiap menghadapi segala situasi yang timbul. Menghadapi era new normal tentu bukan hal yang gampang. Kita harus menyesuaikan diri, bila tidak maka akan sulit bisa menghadapinya. Nah, dalam peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, setiap keluarga bangsa Israel diperintahkan untuk menyiapkan perjamuan Paskah. Dan persiapan ini tidak sekedar persiapan seperti biasa, saudara-saudara, tetapi setiap keluarga harus mempersiapkan diri untuk berangkat sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah kepada Musa. Kita tadi membaca di ayat 11 berkata, dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-buru kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Nah, saudara-saudara, hal ini tentu sangat berbeda dengan perjamuan-perjamuan yang biasanya. Perintah dari Allah yang disampaikan kepada Musa ini mau tidak mau harus ditaati oleh setiap keluarga Israel. Walaupun masih menimbulkan banyak pertanyaan dan kebingungan, tetapi mereka harus siap. Nah, saudara-saudara, apa saja yang mereka lakukan di dalam persiapan itu? Nah, yang pertama, saudara-saudara, keluarga Israel tentu menyiapkan diri untuk perjalanan jauh. Ya, keluarga Israel tentu menyiapkan diri untuk perjalanan jauh. Para orang tua pasti sudah memperkirakan perjalanan yang mereka harus tempuh. Tidak hanya 1 hari atau 2 hari, tetapi bisa berbulan-bulan. Karena itu, dapat dipastikan bahwa setiap keluarga pasti mempersiapkan diri. Nah, yang kedua, saudara-saudara, keluarga Israel pasti mempersiapkan diri menghadapi perjalanan yang akan dilalui. Ya, setiap keluarga menyadari bahwa perjalanan menuju tanah Kanaan bukanlah perjalanan gampang. Mereka akan melewati wilayah-wilayah yang ekstrim dan menyulitkan, baik orang tua maupun anak-anak. Maka bagi mereka pasti sangat perlu mempersiapkan diri menghadapi perjalanan yang ekstrim tersebut. Dan yang ketiga, saudara-saudara, tentu setiap orang tua atau keluarga menyiapkan bekal yang akan dibawa. Nah, saudara-saudara, sebagaimana dengan kita, ya, biasanya makanan adalah hal penting dalam sebuah perjalanan. Kalau tidak ada makanan, kita pasti akan lemas. Nah, tentu hal ini juga dipersiapkan oleh masing-masing keluarga Israel. Dan yang keempat, saudara-saudara, mereka pasti menyiapkan seluruh anggota keluarga. Karena yang akan keluar dari Mesir itu adalah seluruh bangsa Israel, baik orang tua maupun anak-anak. Maka setiap keluarga pasti menyiapkan seluruh anggota keluarganya. Seluruh anggota keluarga harus mempersiapkan diri. Para orang tua selain menyiapkan diri mereka sendiri, juga pasti menyiapkan anak-anak mereka, saudara-saudara. Mereka akan memberikan arahan tentang apa? Tentang arah dan tujuan mereka keluar dari tanah Mesir. Juga pasti mereka akan memberitahukan tentang situasi atau tantangan ke depan yang mereka hadapi. Adanya resiko-resiko dan juga adanya harapan, yaitu keindahan di tanah Kanaan yang akan dituju. Nah, saudara-saudara, tentu para orang tua mengharapkan bahwa melalui semua penjelasan ini
keluarga dapat tetap satu hati, saling menguatkan, dan tidak saling menyalahkan. Nah, saudara-saudara, tetapi kita belajar dari tantangan keluarga Israel. Ya, zaman kita tentu juga mempunyai tantangan sendiri. Ya, di zaman kita hari ini ada tantangannya sendiri, saudara-saudara. Menghadapi tantangan zaman ini terkadang bagi perjalanan, maksud saya, tantangan zaman ini itu terkadang bagaikan perjalanan di padang gurun. Bagaikan laut Teberau yang terbentang di hadapan kita, yang sulit untuk dilewati dan diseberangi. Nah, situasi kita pasti semakin sulit, saudara-saudara. Karena itu, setiap keluarga atau orang tua harus menyiapkan diri atas segala kemungkinan yang terjadi. Sama dengan keluarga-keluarga Israel saat mau keluar dari Mesir. Mereka semua bersiap-siap, baik orang tua maupun anak-anak. Para orang tua mengerti kondisi dan medan yang akan dilewati. Karena itu, mereka harus dengan giat memberitahukan hal-hal ini kepada anggota keluarga yang lain. Nah, bagaimana dengan kita saat ini, saudara-saudara, khususnya para orang tua? Tantangan apa yang sedang dan akan kita hadapi yang mengharuskan kita untuk siap-siap? Ya, seperti tema kita tadi, sudah siapkah keluarga Anda? Nah, karena itu di dalam poin ini kita akan memikirkan bagaimana kita harus bersiap. Karena apa? Ada tantangan yang akan kita hadapi. Tantangan seperti apa, saudara-saudara, yang akan kita hadapi di zaman ini? Yang pertama yaitu kecanggihan teknologi. Nah, kecanggihan teknologi tentu baik-baik saja bila digunakan dengan tepat. Tetapi bila tidak, justru akan menimbulkan masalah baru. Nah, saudara-saudara, kebanyakan orang tua yang tidak mengerti teknologi bersikap acuh tak acuh atau tidak peduli terhadap perkembangan ini. Mereka menganggap bahwa itu urusan anak zaman sekarang. Nah, setiap orang tua harus menyadari, saudara-saudara, panggilannya sebagai wakil Allah di dunia ini. Jadi, apapun itu, orang tua harus mampu mengendalikan anak-anak agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif dari teknologi. Misalnya, judi online, pornografi, hoax, termasuk pengajaran-pengajaran sesat dan lain-lain. Nah, tidak ada salahnya, saudara-saudara, orang tua membuka diri untuk belajar tentang teknologi. Jangan merasa malu kepada anak untuk belajar. Sebab jika kita tidak belajar, kita akan buta sama sekali. Dan anak-anak yang tidak diawasi akan jatuh ke dalam hal-hal yang berdosa. Nah, karena itu saudara-saudara, menghadapi tantangan kecanggihan teknologi ini, yang harus dilakukan oleh orang tua ada 3 hal, yaitu peduli bahwa ada dampak dari teknologi. Dan biasanya kebanyakan dampak negatif. Yang kedua, orang tua harus sadar akan panggilan sebagai wakil Allah di dunia ini. Dan yang ketiga, orang tua mesti harus membuka diri agar melek teknologi. Nah, itu tantangan yang pertama, saudara-saudara. Tantangan yang kedua adalah, coba kita perhatikan gambar ini, saudara-saudara. Antara zaman dulu dan zaman sekarang. Situasi zaman yang berbeda. Nah, ini menjadi tantangan kita. Walaupun ada kecanggihan, saudara-saudara, tetapi orang tua biasanya memiliki zaman yang berbeda dengan anak-anak. Nah, menghadapi perubahan zaman yang seperti ini, saudara-saudara, biasanya selalu ada pemikiran yang dualisme antara orang tua dan anak. Ya, orang tua cenderung berpikir dan bertindak secara konvensional, sementara anak cenderung berpikir berdasarkan peluang. Nah, bagaimana saudara-saudara
menghadapi ini. Orang tua biasanya cenderung memberlakukan pola-pola lama dalam menentukan masa depan anak-anak, baik itu di sekolah, pekerjaan, maupun mengenai jodoh mereka, saudara-saudara. Sementara di sisi lain, anak cenderung berpikir berdasarkan peluang, memilih jalur mandiri, wirausaha dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dan lain-lain. Nah, orang tua biasanya menganggap pilihan-pilihan seperti ini sebagai pilihan yang kurang menjamin masa depan anak. Nah, hal ini saudara-saudara, jika tidak disikapi dengan baik, maka akan menimbulkan ketegangan dalam keluarga, saling menyalahkan, dan akan menimbulkan kebencian, bahkan pertengkaran. Nah, karena itu saudara-saudara, orang tua harus bisa membaca situasi zaman agar bisa mengarahkan anak-anak tanpa harus merampas kebebasan mereka dalam menata masa depan sesuai dengan zaman itu. Nah, itu merupakan tantangan yang kedua, saudara-saudara. Dan tantangan yang ketiga, saudara-saudara, informasi yang sangat terbuka dan mudah didapat, ya. Jadi ada sistem informasi yang sangat terbuka. Nah, harus disadari bahwa teknologi menyediakan banyak kemudahan untuk mencari jawaban atas setiap persoalan bagi generasi masa kini, termasuk dalam pergumulan iman. Ya, anak-anak kita akan sangat gampang mencarinya di Google, saudara-saudara. Nah, bukan berarti bahwa hal ini tidak boleh sama sekali atau tidak boleh membuka Google. Tetapi setidaknya para orang tua jangan membiarkan anak-anaknya mencari jawaban sendiri tanpa ada pendampingan. Apalagi jikalau anak-anak kita tahu mereka belum dewasa secara rohani. Maka ini pasti akan mengguncangkan iman mereka, mengganggu cara hidup mereka, cara belajar mereka, dan lain-lain. Sebagai contoh, saudara-saudara, pada situasi yang saat ini di mana anak-anak kita harus belajar secara daring, ya, secara online. Nah, sejauh mana saudara-saudara kesiapan kita sebagai orang tua untuk mengarahkan anak-anak agar tetap bertanggung jawab sebagai pelajar yang takut akan Tuhan? Bukan tidak mungkin model belajar seperti ini akan membuat anak-anak kita menjadi lupa akan tanggung jawab baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Mereka akan tidak disiplin dan kehilangan komunitas. Nah, karena itu saudara-saudara, bagaimanapun orang tua di sini berperan sebagai nahkoda yang memiliki tanggung jawab bagi anggota keluarganya, terutama bagi anak-anak. Tidak boleh bersikap masa bodoh dengan alasan sibuk atau lainnya. Nah, sangat berbahaya sekali saudara-saudara jikalau kecanggihan teknologi dengan sistem informasi yang sangat terbuka ini tidak ditangani dengan baik. Anak-anak kita jika tidak mendapatkan jawaban atau informasi yang tepat dari kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan, mereka akan berjalan berdasarkan apa yang mereka temukan di dalam Google atau di dalam kecanggihan teknologi hari ini. Karena itu saudara-saudara, orang tua harus lebih giat mempersiapkan diri, baik rohani maupun dalam hal sadar atau melek teknologi. Ya, terutama di dalam hal-hal rohani, saudara-saudara. Bagaimana kita kembali mengumandangkan nuansa rohani atau kebenaran firman Tuhan kepada anggota keluarga kita. Misalnya, jam doa kita, adakah jam doa bersama? Adakah jam doa bersama di malam hari atau di pagi hari? Adakah sharing-sharing yang isinya tentang kebenaran ketika kita sedang bersantai atau menikmati snack bersama? Nah, saudara-saudara, ini harus dilakukan. Kalau tidak, anak-anak kita akan berjalan terus mengikuti arus zaman, dan pada akhirnya kita akan menyesal sebagai orang tua karena belum melaksanakan tanggung jawab kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan.
Karena saudara-saudara ingat bahwa kita dipanggil sebagai wakil Allah di dunia ini. Maka kita punya tanggung jawab besar untuk mengarahkan anak kita. Tidak hanya melepas mereka begitu saja. Memang kalau kita perhatikan, anak-anak kita jauh lebih pintar dari kita. Tetapi saudara-saudara, orang tua punya otoritas. Otoritas apa? Otoritas rohani dari Allah. Sehingga orang tua harus lebih giat mempersiapkan diri secara rohani. Kalau tidak, kita tidak punya otoritas dan kita akan kehilangan otoritas itu dan digantikan oleh dunia yang jahat ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa orang tua harus lebih giat mempersiapkan diri baik rohani maupun terhadap perkembangan zaman ini? Supaya apa? Supaya dapat mendidik dan mengarahkan anak-anak di dalam takut akan Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudara, supaya mereka juga bisa mendapatkan kasih sayang kita dengan apa? Kita mengerti dan memahami pergumulan anak-anak, ya, berdasarkan zaman mereka, sehingga kita bisa menjadi teman seperjalanan mereka. Kita akan menjadi sahabat mereka, dan mereka tidak akan alergi untuk bertanya dan berdiskusi tentang masalah yang sedang mereka hadapi. Nah, karena itu saudara-saudara, baik orang tua maupun anak dibutuhkan kerjasama yang baik di dalam takut akan Tuhan, di dalam prinsip-prinsip kebenaran, sehingga dengan demikian kita bisa menghadapi zaman ini dengan kesiapan yang baik. Dan saya yakin saudara-saudara, jika setiap keluarga Kristen telah mempersiapkan diri, mereka tidak akan goncang apapun kesulitan yang akan dihadapi. Nah, di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17, saudara-saudara, di situ kita diingatkan bahwa karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara, kiranya kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kita, dan saya percaya bahwa kita semua akan diberkati ketika kita sungguh-sungguh mencari kebenaran itu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami telah menyelesaikan kelas pemuridan kami malam hari ini. Mari Tuhan pimpin setiap kami, urapi setiap kami, supaya kami dapat mempersiapkan diri di dalam kebenaran firman Tuhan untuk menghadapi arus zaman ini. Terpuji namamu Bapa, berkati setiap jemaat-Mu yang telah mendengar kebenaran ini, agar mereka juga dapat menularkan kebenaran ini kepada siapapun. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saja saudara-saudara sekalian untuk kelas pemuridan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-buru kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Nah, saudara-saudara, hal ini tentu sangat berbeda dengan perjamuan-perjamuan yang biasanya. Perintah dari Allah yang disampaikan kepada Musa ini mau tidak mau harus ditaati oleh setiap keluarga Israel. Walaupun masih menimbulkan banyak pertanyaan dan kebingungan, tetapi mereka harus siap. Nah, saudara-saudara, apa saja yang mereka lakukan di dalam persiapan itu? Nah, yang pertama, saudara-saudara, keluarga Israel tentu menyiapkan diri untuk perjalanan jauh. Ya, keluarga Israel tentu menyiapkan diri untuk perjalanan jauh. Para orang tua pasti sudah memperkirakan perjalanan yang mereka harus tempuh. Tidak hanya 1 hari atau 2 hari, tetapi bisa berbulan-bulan. Karena itu, dapat dipastikan bahwa setiap keluarga pasti mempersiapkan diri. Nah, yang kedua, saudara-saudara, keluarga Israel pasti mempersiapkan diri menghadapi perjalanan yang akan dilalui. Ya, setiap keluarga menyadari bahwa perjalanan menuju tanah Kanaan bukanlah perjalanan gampang. Mereka akan melewati wilayah-wilayah yang ekstrim dan menyulitkan baik orang tua maupun anak-anak. Maka bagi mereka pasti sangat perlu mempersiapkan diri menghadapi perjalanan yang ekstrim tersebut. Dan yang ketiga, saudara-saudara, tentu setiap orang tua atau keluarga menyiapkan bekal yang akan dibawa. Nah, saudara-saudara, sebagaimana dengan kita ya, biasanya makanan adalah hal penting dalam sebuah perjalanan. Kalau tidak ada makanan, kita pasti akan lemas. Nah, tentu hal ini juga dipersiapkan oleh masing-masing keluarga Israel. Dan yang keempat, saudara-saudara, mereka pasti menyiapkan seluruh anggota keluarga, karena yang akan keluar dari Mesir itu adalah seluruh bangsa Israel, baik orang tua maupun anak-anak. Maka setiap keluarga pasti menyiapkan seluruh anggota keluarganya. Seluruh anggota keluarga harus mempersiapkan diri. Para orang tua selain menyiapkan diri mereka sendiri, juga pasti menyiapkan anak-anak mereka, saudara-saudara. Mereka akan memberikan arahan tentang apa? Tentang arah dan tujuan mereka keluar dari tanah Mesir. Juga pasti mereka akan memberitahukan tentang situasi atau tantangan ke depan yang mereka hadapi. Adanya resiko-resiko dan juga adanya harapan, yaitu keindahan di tanah Kanaan yang akan dituju. Nah, saudara-saudara, tentu para orang tua mengharapkan bahwa melalui semua penjelasan ini, keluarga dapat tetap satu hati, saling menguatkan, dan tidak saling menyalahkan. Nah, saudara-saudara, tetapi kita belajar dari tantangan keluarga Israel. Ya, zaman kita tentu juga mempunyai tantangan sendiri. Ya, di zaman kita hari ini ada tantangannya sendiri, saudara-saudara. Menghadapi tantangan zaman ini terkadang bagi perjalanan, maksud saya, tantangan zaman ini itu terkadang bagaikan perjalanan di padang gurun. Bagaikan laut Teberau yang terbentang di hadapan kita, yang sulit untuk dilewati dan diseberangi. Nah, situasi kita pasti semakin sulit, saudara-saudara. Karena itu, setiap keluarga atau orang tua harus menyiapkan diri atas segala kemungkinan yang terjadi. Sama dengan keluarga-keluarga Israel saat mau keluar dari Mesir. Mereka semua bersiap-siap, baik orang tua maupun anak-anak. Para orang tua mengerti kondisi dan medan yang akan dilewati. Karena itu, mereka harus
dengan giat memberitahukan hal-hal ini kepada anggota keluarga yang lain. Nah, bagaimana dengan kita saat ini, saudara-saudara, khususnya para orang tua? Tantangan apa yang sedang dan akan kita hadapi yang mengharuskan kita untuk siap-siap? Ya, seperti tema kita tadi, sudah siapkah keluarga Anda? Nah, karena itu di dalam poin ini kita akan memikirkan bagaimana kita harus bersiap. Karena apa? Ada tantangan yang akan kita hadapi. Tantangan seperti apa, saudara-saudara, yang akan kita hadapi di zaman ini? Yang pertama yaitu kecanggihan teknologi. Nah, kecanggihan teknologi tentu baik-baik saja bila digunakan dengan tepat. Tetapi bila tidak, justru akan menimbulkan masalah baru. Nah, saudara-saudara, kebanyakan orang tua yang tidak mengerti teknologi bersikap acuh tak acuh atau tidak peduli terhadap perkembangan ini. Mereka menganggap bahwa itu urusan anak zaman sekarang. Nah, setiap orang tua harus menyadari, saudara-saudara, panggilannya sebagai wakil Allah di dunia ini. Jadi, apapun itu, orang tua harus mampu mengendalikan anak-anak agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif dari teknologi. Misalnya judi online, pornografi, hoax, termasuk pengajaran-pengajaran sesat dan lain-lain. Nah, tidak ada salahnya saudara-saudara orang tua membuka diri untuk belajar tentang teknologi. Jangan merasa malu kepada anak untuk belajar. Sebab jika kita tidak belajar, kita akan buta sama sekali, dan anak-anak yang tidak diawasi akan jatuh ke dalam hal-hal yang berdosa. Nah, karena itu saudara-saudara, menghadapi tantangan kecanggihan teknologi ini, yang harus dilakukan oleh orang tua ada 3 hal, yaitu peduli bahwa ada dampak dari teknologi, dan biasanya kebanyakan dampak negatif. Yang kedua, orang tua harus sadar akan panggilan sebagai wakil Allah di dunia ini. Dan yang ketiga, orang tua mesti harus membuka diri agar melek teknologi. Nah, itu tantangan yang pertama, saudara-saudara. Tantangan yang kedua adalah, coba kita perhatikan gambar ini, saudara-saudara. Antara zaman dulu dan zaman sekarang. Situasi zaman yang berbeda. Nah, ini menjadi tantangan kita. Walaupun ada kecanggihan, saudara-saudara, tetapi orang tua biasanya memiliki zaman yang berbeda dengan anak-anak. Nah, menghadapi perubahan zaman yang seperti ini, saudara-saudara, biasanya selalu ada pemikiran yang dualisme antara orang tua dan anak. Ya, orang tua cenderung berpikir dan bertindak secara konvensional, sementara anak cenderung berpikir berdasarkan peluang. Nah, bagaimana saudara-saudara menghadapi ini? Orang tua biasanya cenderung memberlakukan pola-pola lama dalam menentukan masa depan anak-anak, baik itu di sekolah, pekerjaan, maupun mengenai jodoh mereka, saudara-saudara. Sementara di sisi lain, anak cenderung berpikir berdasarkan peluang, memilih jalur mandiri, wirausaha dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dan lain-lain. Nah, orang tua biasanya menganggap pilihan-pilihan seperti ini sebagai pilihan yang kurang menjamin masa depan anak. Nah, hal ini saudara-saudara, jika tidak disikapi dengan baik, maka akan menimbulkan ketegangan dalam keluarga, saling menyalahkan, dan akan menimbulkan kebencian, bahkan pertengkaran. Nah, karena itu saudara-saudara, orang tua harus bisa membaca situasi zaman agar bisa mengarahkan anak-anak tanpa harus merampas kebebasan mereka dalam menata masa depan sesuai dengan zaman itu. Nah, itu merupakan tantangan yang kedua, saudara-saudara. Dan tantangan yang ketiga, saudara-saudara, informasi yang sangat terbuka dan mudah didapat, ya. Jadi ada sistem informasi yang sangat terbuka. Nah, harus disadari bahwa teknologi menyediakan banyak kemudahan untuk mencari jawaban atas setiap
persoalan bagi generasi masa kini, termasuk dalam pergumulan iman. Ya, anak-anak kita akan sangat gampang mencarinya di Google, saudara-saudara. Nah, bukan berarti bahwa hal ini tidak boleh sama sekali atau tidak boleh membuka Google. Tetapi setidaknya para orang tua jangan membiarkan anak-anaknya mencari jawaban sendiri tanpa ada pendampingan. Apalagi jikalau anak-anak kita tahu mereka belum dewasa secara rohani. Maka ini pasti akan mengguncangkan iman mereka, mengganggu cara hidup mereka, cara belajar mereka, dan lain-lain. Sebagai contoh, saudara-saudara, pada situasi yang saat ini di mana anak-anak kita harus belajar secara daring, ya, secara online. Nah, sejauh mana saudara-saudara kesiapan kita sebagai orang tua untuk mengarahkan anak-anak agar tetap bertanggung jawab sebagai pelajar yang takut akan Tuhan? Bukan tidak mungkin model belajar seperti ini akan membuat anak-anak kita menjadi lupa akan tanggung jawab baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Mereka akan tidak disiplin dan kehilangan komunitas. Nah, karena itu saudara-saudara, bagaimanapun orang tua di sini berperan sebagai nahkoda yang memiliki tanggung jawab bagi anggota keluarganya, terutama bagi anak-anak. Tidak boleh bersikap masa bodoh dengan alasan sibuk atau lainnya. Nah, sangat berbahaya sekali saudara-saudara jikalau kecanggihan teknologi dengan sistem informasi yang sangat terbuka ini tidak ditangani dengan baik. Anak-anak kita jika tidak mendapatkan jawaban atau informasi yang tepat dari kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan, mereka akan berjalan berdasarkan apa yang mereka temukan di dalam Google atau di dalam kecanggihan teknologi hari ini. Karena itu saudara-saudara, orang tua harus lebih giat mempersiapkan diri, baik rohani maupun dalam hal sadar atau melek teknologi. Ya, terutama di dalam hal-hal rohani, saudara-saudara. Bagaimana kita kembali mengumandangkan nuansa rohani atau kebenaran firman Tuhan kepada anggota keluarga kita. Misalnya, jam doa kita, adakah jam doa bersama? Adakah jam doa bersama di malam hari atau di pagi hari? Adakah sharing-sharing yang isinya tentang kebenaran ketika kita sedang bersantai atau menikmati snack bersama? Nah, saudara-saudara, ini harus dilakukan. Kalau tidak, anak-anak kita akan berjalan terus mengikuti arus zaman, dan pada akhirnya kita akan menyesal sebagai orang tua karena belum melaksanakan tanggung jawab kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Karena saudara-saudara ingat bahwa kita dipanggil sebagai wakil Allah di dunia ini. Maka kita punya tanggung jawab besar untuk mengarahkan anak kita. Tidak hanya melepas mereka begitu saja. Memang kalau kita perhatikan, anak-anak kita jauh lebih pintar dari kita. Tetapi saudara-saudara, orang tua punya otoritas. Otoritas apa? Otoritas rohani dari Allah. Sehingga orang tua harus lebih giat mempersiapkan diri secara rohani. Kalau tidak, kita tidak punya otoritas dan kita akan kehilangan otoritas itu dan digantikan oleh dunia yang jahat ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa orang tua harus lebih giat mempersiapkan diri baik rohani maupun terhadap perkembangan zaman ini? Supaya apa? Supaya dapat mendidik dan mengarahkan anak-anak di dalam takut akan Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudara, supaya mereka juga bisa mendapatkan kasih sayang kita dengan apa? Kita mengerti dan memahami pergumulan anak-anak, ya, berdasarkan zaman mereka, sehingga kita bisa menjadi teman seperjalanan mereka. Kita akan menjadi sahabat mereka, dan mereka tidak akan alergi untuk bertanya dan berdiskusi tentang masalah yang sedang mereka hadapi. Nah, karena itu saudara-saudara, baik orang tua maupun anak dibutuhkan kerjasama yang baik di dalam takut akan Tuhan, di dalam prinsip-prinsip kebenaran, sehingga dengan demikian
kita bisa menghadapi zaman ini dengan kesiapan yang baik. Dan saya yakin saudara-saudara, jika setiap keluarga Kristen telah mempersiapkan diri, mereka tidak akan goncang apapun kesulitan yang akan dihadapi. Nah, di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17, saudara-saudara, di situ kita diingatkan bahwa karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara, kiranya kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kita. Dan saya percaya bahwa kita semua akan diberkati ketika kita sungguh-sungguh mencari kebenaran itu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami telah menyelesaikan kelas pemuridan kami malam hari ini. Mari Tuhan pimpin setiap kami, urapi setiap kami, supaya kami dapat mempersiapkan diri di dalam kebenaran firman Tuhan untuk menghadapi arus zaman ini. Terpuji namamu Bapa, berkati setiap jemaat-Mu yang telah mendengar kebenaran ini, agar mereka juga dapat menularkan kebenaran ini kepada siapapun. Terpuji namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saja saudara-saudara sekalian untuk kelas pemuridan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.